nih. Dan kita masuk ke salju lagi, pulang kayaknya kedinginan, kita kesusahan. Ya dingin ya. Merokok dulu tapi guys, pulang kerja. Saya bikin vlog deh. Oh kita balikin nih, lagi salju nih ya. Kita pulang kerja, saljunya udah turun nih sekarang. Tapi ya memutih, tapi ada matahari enak nih. Agak hangetan sedikit. Tapi malah dingin ya. Kalau nggak ada matahari, hangat ya, nggak terlalu dingin. Tapi kalau udah ada matahari, salju mencair sama matahari, wah dingin banget guys. Kita balikin kameranya ya. Nah, dan saya ada di bis ini nih. Ini bis guys, bis perusahaan. Jadi kita ngerokok di sini kayak bis ya. Ngerokok di sini kayak bis. Ini kosong penumpangnya guys. Ini nggak ada penumpangnya ya, karena saya doang nih penumpangnya. Mau pulang kerja terakhir. Jadi kita kalau mau kopi enak-enak aja, nggak usah ribet nyari kopi ya. Nah kalau di Jepang ya gitu guys ya. Ini 100 yenan guys. 100 yen 12.000. Satu botol yang ini ya 13.500 lah ya. Kalau mau ngopi di perusahaan tinggal masukin koin aja ke sini. Terus kita udah dapat kopi guys, dan kita ngerokok di sini. Nah gitu deh. Nah kita lihat deh salju nih, dinginnya. Dilihat. Kayak gini. Tadi agak pagian turun. Dan sekarang memutih semua. Tapi udah kena matahari mencair. Nah, kalau tadi mobil tutupin guys. Mobil tuh tadi mah bisa istirahat ya. Salju doang penuh ya. Jadi bukan kelihatan wujud mobil guys. Dan sekarang udah mencair. Dan di belakang perusahaan saya itu ini nih, bukit gunung guys ya. Oh tinggi ya. Gunung ya. Gunung sana ya. Gunung ya besar. Jadi di bawah gunung ya perusahaan. Kita cabut pulang. Tapi saya ngerokok dulu guys. Dan di sini suhu minus. Sekarang minus 2 guys. Dingin banget. Oh, oke. Kita cabut. Tapi saya mau ngerokok dulu guys, baru kita pulang. Oke, nih kopi saya nih. Sendiri aja kita. Oke. Jadi tahun-tahun ini guys, tahun 2022 ya, di Jepang, di wilayah saya di Gifu ya. Agak musim saljunya agak padat ya, rapat gitu, sering banget. Jadi 2 hari selang 3 hari turun lagi salju gitu kan. Udah mengering salju, kena matahari, nanti turun lagi salju gitu ya. Ya gitu aja. Di negeri orang ini udah nggak bisa beraktivitas guys. Kasian ya kalau saya bilang, kalau kita orang-orang Indonesia gitu biaya hidup yang besar kayak gini, salju nggak bisa aktivitas ya kan. Karena negara modern ya, negara maju ya, jadi tetap bisa beraktivitas ya dengan kendaraan mobil, ada penghangatnya semua. Kalau di Indonesia kan mobil hanya satu aja ya, AC itu ya, air conditioner aja, pendingin ruangan aja kan kalau panas. Tapi kalau di Jepang semua udah pakai pemanas ya, baik kendaraan umum, tempat pusat perbelanjaan, apalagi perusahaan gitu ya. Ya cuman tetap kan biayanya besar. Tapi pertanian yang saya kasihan, kalau pertanian di sini di Jepang itu membutuhkan ekspor dari luar loh guys. Makanya untuk orang Indonesia yang bertani serius gitu ya, bisa mengikat kerjasama dengan negara Jepang. Nah saat bulan ini, di antara bulan akhir bulan 10 ya, bulan 11 awal itu 11, 12, 13 ini kesusahan dari sumber pertanian ya, jelasnya beku ya, apalagi padi ya, nggak ada. Padi itu nggak ada sampai bulan 10 panen semua udah ya. Nah mereka nyetok di freezer. Kalau padi yang di freezer ya, di ruangan filter pemanas gitu. Tapi kalau untuk sayuran di freezer semua. Nah itu dikirim dari Vietnam. Kalau saya sering tahu itu Vietnam, Filipina, terus Thailand, kirim sayuran ke sini guys. Untuk apa? Untuk mereka makan kan. Manusia kan butuh makan guys. Kalau nggak ada sayuran mereka makan nasi aja. Ya makanya orang Jepang itu beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan 1 hari 3 kali makan nasi ya, rata-rata mungkin, tapi nggak semua ya. Kalau di Jepang itu anjuran pemerintah nggak boleh begitu sebenarnya, makanya nggak boleh gemuk kan. Rata-rata orang Jepang banyak aktivitas,
kali rata-rata makan nasinya guys. Ya, orang Jepang itu satu hari 1 kali makan nasi guys. Kalau kita satu hari 3 kali. Nah, perbedaannya seperti itu. Kalau orang Jepang makan nasi satu hari 3 kali, itu mau gimana stok dia padi ya? Padinya harus banyak dong. Ya jelasnya harus banyak, nggak cukup. Kalau cuma karena di Jepang itu pertanian padi ya, cuma 1 kali panen dalam 1 tahun guys. Sedangkan lahan kan mereka nggak besar, besaran wilayah Indonesia dong. Besar banget Indonesia kan. Kalau Jepang kan kecil, ditimpa dengan suhu seperti ini, mana bisa beraktivitas petaninya ya, kasihan. Kalau memang, makanya mereka menguras otak, harus pintar bagaimana caranya mengolah negara lebih baik, mengolah negara lebih maju, agar rakyatnya berkecukupan, sejahtera, makmur, dan tidak kelaparan guys. Zaman dulu kelaparan karena belum modern guys, makanya dulu itu kerajaan sama kerajaan itu saling berperang. Itu kan banyak kerajaan di negara Jepang ini, bukan satu kerajaan dulu kan, cuma kan dipersatukan. Nah itulah, dan sekarang jadi negara satu kerajaan gitu kan, satu kaisar. Dulu kan beberapa kaisar, mungkin makanya perang saudara terjadi di Jepang, wilayah Jepang ini, Jepang Tengah, Jepang Atas, Jepang Bawah, itu punya kerajaan, punya kawasan masing-masing lah gitu ya. Jadi orang Jepang itu dulu ya susah hidupnya, beda sama sekarang. Tapi dengan keadaan seperti ini, dengan suhu 4 iklim begini, mereka mau nggak mau dipaksa, diperas otaknya, harus pintar untuk bisa bertahan hidup di negaranya gitu. Itu inti dari kelebihan suhu ini ya. Suhu yang diciptakan oleh Allah ada di Jepang, 4 suhu. Mereka berpikir harus melawan suhu itu untuk bertahan hidup. Mau nggak mau mereka jadinya pintar. Jadi orang pintar itu terkadang karena kejepit guys. Kalau udah dimanja hidupnya senang, santai, otaknya nggak diperas untuk berpikir, jadi bodoh akhirnya gitu guys. Makanya ya itulah orang-orang yang memang susah, prihatin, kadang-kadang sukses maju. Nah itu intinya, orang-orang yang prihatin sukses bisa maju karena dia berpikir keras terus untuk maju, nggak santai-santai, nggak menikmati hidup belum sukses. Itulah kayak gitu guys. Semoga kalian, teman-teman saya, subscriber saya, jangan jadi orang santai, jangan jadi orang pemalas. Santai boleh, tapi udah ada hasilnya guys. Jangan sebelum ada hasilnya udah santai-santai. Kalian buang-buang waktu percuma kayak begitu ya. Mumpung masih muda, semangat terus berkarya, berpikir keras bagaimana masa depan lebih baik diri kamu, keluarga kamu, dan masa depan kamu, masa depan lingkungan kamu, masa depan keluarga kamu, masa depan negara. Mungkin itu ya harus kita pikirkan agar seperti negara lain yang sudah maju begitu guys. Oke, sedikit aja tambahan dari saya, vlog-vlog singkat, vlog iseng ya. Semoga jadi manfaat dan berfaedah buat teman-teman semua. Tetap semangat guys, tetap semangat bekerja, mencari rezeki yang halal. Jangan pernah pantang mundur, pantang nyerah lah pokoknya dari medan tempur. Tetap terus melangkah, lawan terus kesusahan, kesulitan, apapun yang ada di depan mata kalian. Yang pastinya kesusahan pasti ada, kesulitan pasti ada jalannya guys. Yang namanya kesulitan, kesusahan itu semua pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita sabar dan terus berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.